Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita. Di kesempatan singkat ini saya akan menyampaikan tentang Islam. Islam bila dipahami dengan benar itu akan menentukan cara beramal dalam Islam. Amalannya jadi benar. Bagaimana cara memandang Islam akan menentukan cara bersikap dalam berislam. Islam bila dilihat dari akar kata berasal dari kata aslama, yang artinya berserah diri kepada Allah. Asilmu, damai dan kasih sayang, as-salim itu selamat dan sejahtera. Bila merujuk kepada surat Asy-Syu'ara ayat 13, syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuhan. Allah telah mensyariatkan bagi kalian tentang agama yang juga telah diwasiatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaika, juga kepadamu Muhammad, wa mawasaina bihi Ibrahim, dan juga telah kami wahyukan kepada Ibrahim. Wa Musa, kuwasiatkan juga pada Musa. Wa Isa, juga kepada Isa, yang isinya adalah an aqimuddina wa la tatafarraqu bih. Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Jadi Islam bukan agama baru. Islam bukan ajaran baru, dan Islam bukan hanya sekedar dibawa oleh Muhammad, tapi Allah mengabarkan Islam itu sudah ada sejak awal mula manusia diciptakan. Kakek moyang kita Adam ya. Kalau kita melihat dari riwayat Muslim nomor hadis 8 tentang Islam, ada dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi. Sebetulnya orang-orang tidak mengetahui siapa itu dia, tetapi di belakang ujung hadis Nabi menjelaskan bahwa itu adalah Jibril memverifikasi tentang pemahaman Islam dari Nabi. Hadisnya riwayat dari Umar bin Khattab. Ia berkata, suatu ketika kami dan para sahabat duduk di dekat Rasulullah. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tidak seorang pun mengenalnya. Lalu ia duduk di hadapan Nabi dan lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dengan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Lalu orang itu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Muhammad, jelasin dong tentang Islam. Faqala, Nabi bersabda, Al-Islam, Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah. Satu, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhannya adalah Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, lalu Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua, Islam itu wa tuqimus shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, Islam itu wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat, menunaikan zakat. Watasuma Ramadan, lalu Islam itu yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, watahujjal baita inistata'ta ilaihi sabila, yaitu menunaikan haji bila mampu secara fisik dan finansial. Lalu orang itu bilang, sodakta, kau betul Muhammad. Nah, berangkat dari itu sahabat-sahabat heran, ini orang bertanya, minta dijelasin tentang Islam, kok setelah dijelaskan tambah bilang benar engkau Muhammad. Dan bertanya tentang iman, juga Nabi menjelaskan dengan benar, dan di ujungnya sodakta, kau benar. Menjelaskan tentang ihsan, dan Nabi merinci dengan benar, dan laki-laki itu bilang lagi sodakta. Dan seterusnya. Nah, ketika selesai bertanya, wahai Umar, tahukah engkau siapa itu orangnya? Lalu Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya tahu.
lebih tahu daripada aku. Jadi para sahabat kalau ditanya, kalau gak ngerti bilangnya gitu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Nabi bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi benarnya dia itu adalah Jibril. Jibril ngajari kepada kalian tentang agama kalian. Jadi dari hadis ini dijelaskan bahwa namanya Islam itu ya yang 5 itu, rukun Islam itu. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Kalau hilang salah satunya, maka hilang atau kurang keislamannya. Bila sudah genap dilakukan, maka sempurnalah Islamnya itu. Lalu ada definisi untuk lebih bisa dipahami dengan mudah. Islam itu diterjemahkan sebagai alladzi ja'a bihi Muhammad, adalah agama yang diturunkan oleh Allah yang dibawa oleh Muhammad. Jadi alladzi ja'a bihi Muhammad yang dibawa oleh Muhammad, wa ma anzalallahu fil Qur'an, adalah apa-apa yang diturunkan Allah yang terdapat dalam Quran. Wa ma ja'at bihi sunnatas sahihah minal awamiri wan nawahi wal isadat, yang terdapat dalam Quran dan tersebut dalam sunnah yang sahihah berupa perintah dan larangan serta petunjuk untuk kebaikan, lisilahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk kebaikan manusia dunia dan akhiratnya. Ini definisi cukup lengkap merinci tentang Islam. Jadi dalam definisi ini ada 5 unsur. 1, agama yang sempurna itu harus terdiri jelas konsep Tuhannya. Di sini Allah. Jadi huwa ma anzalallah. Jadi Islam itu adalah apa yang diturunkan oleh Allah yang terdapat dalam Quran. Alladzi ja'a bihi Muhammad, yang dibawa oleh Muhammad, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang terdapat dalam hadis. Quran hadis itu Islam. Isinya al-awamiri wan nawahi war irsadat. Islam itu, Quran hadis itu isinya perintah-perintah, larangan-larangan serta petunjuk cara melakukan. Untuk apa? Listilahil ibad, untuk kebaikan hambanya, untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Jadi ada 5 unsur. Unsur Tuhannya Allah, unsur Nabi pembawa risalahnya Muhammad, unsur kitab sucinya Quran hadis, unsur ibadahnya perintah larangan serta petunjuk, dan unsur umatnya itu manusia. Jadi dengan definisi ini lebih jelas, segala sesuatu yang dibawa oleh Muhammad itu Islam. Tapi segala sesuatu yang dibawa oleh bukan Muhammad itu bukan Islam. Islam itu adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan dibawa oleh orang selain Nabi. Kalau kita ganti definisi Islam sebagai berikut, agama Islam adalah apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muqidi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Al-Quran dan tersebut dalam sunnah yang sahih berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Maka definisi ini kita tidak menerimanya. Karena apa? Allah menurunkan kepada Muqidi, kan nggak benar ini. Nah, Muqidi ini tokoh personifikasi. Bisa tokoh agama lokal, bisa pemimpin di sebuah tempat tertentu, bisa agamawan yang diikut, yang dinut, yang disakralkan, atau yang dikeramatkan, atau yang dihormati. Tetap, kalau bukan Nabi, apa-apa yang disampaikannya itu ya sebatas pendapat. Sehingga untuk lebih jelasnya saya sampaikan alur pikir berikut bahwa yang namanya Islam, sumber Islam itu ya Allah yang membuat hukum, pembuat aturan, yang menerbitkan aturan. Jadi Allah ketika menciptakan manusia menyertakan bagaimana semestinya manusia itu hidup agar sesuai dengan desain penciptaan dan tujuan penciptaan. Maka Allah
menurunkan wahyu. Lalu dikumpulkanlah wahyu itu dalam sebuah kitab yang kita kenal dengan Quran. Jadi segala firman Allah itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu isinya adalah wahyu firman Allah. Lalu Allah memilih orang yang diperkirakan bisa menerjemahkan Quran dalam kehidupan. Karena isi Quran itu masih global, sehingga butuh orang yang merinci, mengoperasionalkan. Ketika orang itu menerjemahkan Quran dalam kehidupan, orang yang terpilih dalam hal ini adalah Nabi Muhammad. Jadi satu-satunya ini yang terpilih untuk bisa menerjemahkan Quran dalam kehidupan. Sehingga Aisyah ketika ditanya bagaimana itu akhlak Rasul, sehingga Aisyah berkata, hulukul Quran. Rasul itu ya Quran berjalan. Jadi kalau ingin melihat bagaimana Quran itu mewujud dalam kehidupan, yang ngikut kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi, yang disabdakan oleh Nabi. Jadi segala apa yang dilakukan, segala apa yang disabdakan, segala apa yang dicontohkan, segala apa yang diizinkan atau bahkan diamnya Nabi, keputusan Nabi, itu adalah hadis. Jadi segala yang datang dari Nabi namanya hadis. Maka Quran hadis itulah Islam. Adapun selain Nabi Muhammad, misalnya yang paling dekat dengan Nabi itu dalam ini sahabat. Sekalipun sahabat tersebut dijamin masuk surga, kan ada 10 sahabat yang masuk surga dijamin menurut sabda dari Nabi. Itu pun ketika menerjemahkan Quran dalam kehidupan hanya sebatas pendapat. Bukan hadis dan bukan Quran. Karena Quran itu firman Allah, karena hadis itu sabda Rasulullah. Kalau sahabat, tabiin, ulama, kiai, ustadz, tuan guru, buya, ajengan itu menerjemahkan Quran dalam kehidupan, maka apa yang keluar darinya itu bukan hadis. Karena hadis itu hanya khusus milik Nabi. Quran itu hanya khusus milik Allah. Jadi sahabat, tabiin, ulama, kiai, ustadz, tuan guru, buya, ajengan ketika menerjemahkan Quran dalam kehidupan, itu namanya pendapat. Pendapat itu tidak mutlak benarnya. Pendapat itu nisbi. Diikuti bila sesuai Quran dan hadis, dan tinggalkan kalau bertolak belakang atau bahkan tidak ada di Quran dan hadis. Jadi dengan peta konsep seperti ini kita lebih paham bahwa yang namanya Islam itu ya apa yang diwahyukan oleh Allah dan yang disabdakan oleh Rasulullah. Adapun ijma, kias, dan seterusnya, itu adalah cara untuk merumuskan hukum yang kaitannya dengan urusan muamalah. Jadi dalam ibadah aja udah nggak ada kias, apalagi dalam akidah. Jadi apa-apa yang sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya selesai sudah. Karena agama oleh Allah, Islam itu telah raditu lakumul Islam madina. Aku rela Islam sebagai agama. Akmaltu atmamtu, telah genap dan sempurna. Oleh karena itu, kalau ada beragam pendapat yang saling bertolak belakang, maka tinggalkan pendapat-pendapat itu, kembalilah kepada apa yang Allah firmankan dan kepada apa yang Rasulullah tuntunkan, selesai. Itu yang paling aman. Sehingga dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 59 Allah itu berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau mengikut pendapat orang kok saling silang sengketa, kok bertolak belakang, saling berbeda, maka yang lebih aman kalau ada dari firman Allah dan sabda Rasulnya udah selesai. Bagi orang beriman yang iman kepada Allah dan hari akhir itu ya udah mengembalikannya kepada apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Nah, kalau dalam riwayat Bukhari, Islam yang paling singkat itu ya sholat. Jadi
Datang seorang dari kota Najd yang jauh datang ke Madinah. Rambutnya kumal, kusut, suaranya agak bergema, tidak jelas. Ternyata itu dia bertanya tentang Islam. Lalu Nabi bersabda, Islam itu adalah khamsu sholawatin fil yaumi wal lailati. Islam itu ya sholat 5 waktu sehari semalam. Orang itu kayaknya masih ingin tahu sehingga bilang lagi, wahal ala ya ghairuha, apa ada yang lain enggak selain itu? Nabi bersabda, la, enggak. Illa anta tawwa'a, kecuali kalau kau mau melaksanakan sholat sunnah. Nah, dari hadis ini menjelaskan bahwa Islam secara sederhana, secara ringkas, setidaknya lah orang kalau sudah mengaku Islam itu harus sholat 5 waktu sehari semalam. Bila itu enggak terselenggara, maka bangunan keislaman di dirinya itu menjadi runtuh. As-sholatu imaduddin, dalam hadis Hasan, sholat itu tiang agama. Man aqomaha faqad aqomaddin, kalau sudah mendirikan sholat, dia telah menegakkan agama. Tapi kalau meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan, faqad haddamaddin, menghancurkan agamanya. Sehingga ketika orang itu berlalu kembali, Rasul bilang pada para sahabatnya, aflaha in shadaqa, orang tadi yang tanya itu kalau benar dia sholat, maka dia beruntung, dia masuk surga. Itu. Nah, jadi gak ada pilihan lagi kita dalam berislam kecuali menyumber dan merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam kehidupan ini kan kadang orang beragama itu dipengaruhi oleh kebiasaan diri, itu hobi, atau kebiasaan lingkungan setempat, atau kebiasaan dari adat setempat, tradisi, atau dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh ideologi di bangsa tertentu. Jadi perilaku keberagaman orang itu beragam, tergantung mana yang dominan. Biasa yang dominan lingkungan atau tradisi ya. Nah, orang yang tepat beragamanya itu adalah yang dominan itu harus karena keyakinan, berarti dalil. Firman Allah atau sabda Rasul. Kalau dia didasari karena itu dalam beragamanya, insya Allah selamat. Apalagi kalau bila sampai di backup oleh akal sehat dengan ilmu syariat, dengan pengetahuan, maka sempurnalah salah beragama. Adapun yang lain-lain itu tidak begitu mewarnai, hanya sekedar melengkapi saja, jangan dominan. Karena kalau beragama yang dominan itu lingkungan, maka tergantung lingkungannya bagaimana. Kalau baik maka baik, kalau keliru ya bisa salah juga itu. Padahal ada penegas, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, wa may yabtaghi, siapa yang mengambil, mencari ghairul Islami dinan, selain Islam sebagai agama, maka sebaik apapun perilaku, perbuatan dan orangnya, fala yuqbala minhu, enggak diterima kebaikannya itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat termasuk orang yang merugi, tidak mendapat balasan dari kebaikannya itu. Kalau orang merugi di akhirat kemana? Berarti bukan ke surga. Sehingga jagalah, ini sesuatu yang mahal, yang berharga dalam hidup, yaitu Islam, yang tidak bisa tergantikan dengan harta kekayaan dan jabatan apapun. Tidak semua orang mendapatkan hidayah Islam. Oleh karena itu, kita yang telah menerima hidayah Islam, kita akan merawat, menjaga, dan mengamalkan ajaran Islam itu sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Akhirul kalam.